Halo semua, selamat datang. Anda pernah nggak sih merasa pusing sama aturan hukum di Indonesia? Kok kayaknya banyak banget, sering berubah, kadang malah satu sama lain saling tabrakan. Nah, kalau iya, Anda nggak sendirian. Yuk kita coba urai benang kusut ini bareng-bareng. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa ya sistem yang harusnya bikin hidup kita teratur malah kadang terasa kayak labirin yang rumit banget? Ini nih, misteri yang bakal kita pecahkan sama-sama. Untuk bisa paham, kita harus lihat dulu akar masalahnya. Ada sebuah fenomena yang para ahli sebut sebagai overregulation, atau gampangnya kebanyakan aturan. Dan ini bukan sekedar perasaan kita aja loh, ini masalah serius yang terdokumentasi. Bayangin, saking banyaknya aturan yang nggak sinkron, yang terjadi malah ketidakpastian hukum. Buat kita sebagai warga, buat para pengusaha, semuanya jadi serba nggak jelas. Oke, kalau faktanya berantakan, terus seharusnya gimana sih? Nah, sekarang kita intip dulu cetak biru atau desain ideal dari sistem hukum kita yang semestinya tertata rapi. Semuanya itu berawal dari sini, dari fondasi paling dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Di situ jelas banget tertulis, negara kita ini negara hukum. Artinya, semua harus berdasarkan aturan, bukan kekuasaan semata. Konsep negara hukum kita ini ternyata unik karena terinspirasi dari dua tradisi besar di dunia. Pertama ada Rechtsstaat dari Eropa yang fokusnya memastikan pemerintah bertindak sesuai hukum. Lalu ada Rule of Law dari tradisi Inggris Amerika yang menekankan kalau semua orang tanpa kecuali sama di mata hukum. Tujuannya sama-sama buat mencapai keadilan. Nah, biar nggak kacau, aturan-aturan itu disusun dalam sebuah hierarki yang ketat, persis kayak piramida ini. Aturan mainnya simpel. Peraturan yang di bawah nggak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. UUD 1945 ada di puncak tertinggi. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Dengan ribuan aturan yang ada, pasti ada aja kan yang kelihatannya saling bertabrakan? Terus gimana cara menyelesaikannya? Ternyata, dunia hukum punya 3 jurus ampuh buat mengatasi ini. Ada lex superior, artinya aturan yang lebih tinggi pasti mengalahkan yang lebih rendah. Terus, lex specialis, di mana aturan yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Dan terakhir, lex posterior, yaitu aturan yang paling baru mengalahkan aturan lama untuk urusan yang sama. Cuma logis kan? Kita udah lihat kan cetak biru idealnya, sekarang yuk kita lihat prosesnya. Gimana sih pabrik negara kita ini memproduksi sebuah undang-undang? Idealnya perjalanannya itu sangat sistematis. Mulai dari perencanaan, masuk daftar prioritas yang namanya prolegnas, terus naskahnya disusun. Dibahas bareng-bareng antara DPR dan pemerintah, sampai akhirnya disetujui presiden dan diundangkan biar resmi berlaku untuk semua. Kunci dari proses ini adalah prinsip checks and balances, atau saling mengawasi dan mengimbangi. Intinya, ini bukan kerjaan satu pihak aja. DPR dan presiden harus satu suara dan bekerja sama. Tanpa persetujuan bersama, sebuah rancangan undang-undang nggak akan bisa jadi hukum. Oke, kalau cetak birunya udah jelas, prosesnya juga ada tahapannya, kok rasanya di lapangan seringkali berantakan ya? Nah, disinilah kita mulai melihat ada retakan-retakan dalam sistemnya. Setidaknya ada 3 masalah utama. Pertama, yaitu tadi terlalu banyak aturan yang saling tumpang tindih. Kedua, partisipasi publik yang sering dianggap angin lalu. Dan ketiga, yang paling rumit, adanya tarikan kepentingan politik dan ekonomi. Kita ngomongin soal ribuan peraturan loh, baik dari pusat maupun daerah. Ini data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2022. Saking banyaknya, kita kayak masuk ke hutan belantara aturan yang bikin bingung dan seringkali saling bertentangan. Ini juga masalah yang krusial. Seharusnya kan masyarakat diajak ngobrol, didengar masukannya. Tapi seringnya partisipasi publik itu cuma jadi formalitas, cuma buat centang daftar tugas. Akibatnya, hukum yang dibuat jadi terasa jauh dan gak menjawab kebutuhan kita semua. Nah, bahkan di tahap paling awal sekalipun, yaitu saat menentukan undang-undang mana yang mau dibahas, prosesnya bisa jadi arena lobi politik, yang diprioritaskan kadang bukan lagi apa yang paling mendesak untuk publik, tapi apa yang jadi agenda partai atau kepentingan kelompok tertentu. Dan jangan lupa, hukum kita ini nggak dibuat di ruang hampa. Ada tekanan dari luar, kita harus menyesuaikan diri dengan perjanjian internasional, ada pengaruh dari perusahaan-perusahaan besar global, dan yang paling pusing, teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan kita membuat aturannya. Satu lagi celah kritisnya, setelah sebuah undang-undang disahkan, jarang banget ada yang ngecek lagi. Ini aturannya beneran jalan nggak sih di lapangan? Masih relevan atau enggak? Akibatnya, aturan-aturan yang udah usang atau nggak efektif terus aja menumpuk, nggak pernah dievaluasi.
Oke, kita udah lihat betapa rumitnya semua ini. Terus, kenapa ini penting buat kita? Apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, ini penting banget. Karena kesenjangan antara aturan ideal dan kenyataan di lapangan ini langsung menggerus kepastian hukum. Kalau aturan main yang nggak jelas, gimana kita bisa merasa aman? Kepercayaan kita pada sistem jadi luntur. Dan yang paling parah, keadilan jadi lebih sulit untuk didapatkan oleh semua orang. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Cetak biru untuk membuat hukum yang baik itu sebenarnya sudah ada. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan memastikan cetak biru itu benar-benar dijalankan? Siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya mungkin ada di kita semua.